Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang ke-15. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Summastaqamu, kemudian tetap pendiriannya, atau sering juga disebut dengan istiqamah, tidak berubah, yakni bahwasanya Tuhan kami tadi Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang atas mereka para malaikat. Allah takhafu, yang malaikat tadi berkata, jangan kamu takut. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Tuhan kepada kamu. Di dalam ayat ini, seseorang yang mengatakan Tuhan kami Allah, maka akan diganjar dengan surga yang telah dijanjikan Tuhan. Pada kenyataannya atau kesehariannya, sebenarnya secara hakikatnya masih banyak di antara kita itu atau manusia itu yang tidak menuhankan Allah. Itu dikarenakan karena mereka tidak benar-benar bertauhid. Masih banyak yang bertuhankan sesuatu. Ada yang bertuhankan usahanya, ada yang bertuhankan tenaganya, pikirannya, ikhtiarnya, ada yang bertuhankan benda, bertuhankan dirinya, dan lain-lain sebagainya. Ini yang dikatakan Bang Haji di dalam lagu beliau tentang la ilaha illallah itu. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Itu memang ada yang bertuhankan manusia dari kalangan kita umat muslim, menurut sudut pandang hakikat. Jadi tidak hanya umat Nasrani yang menuhankan manusia. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pengkupasan kita, karena mana hal ini selaras dengan pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu syahadat secara hakikat. Kemarin sudah kita kupas syahadat secara syariat dan tarikat. Hari ini insya Allah syahadat secara hakikat, ma'rifat, dan sir secara rahasia. Di mana syahadat secara hakikat ini kedudukannya adalah menggali makna. Kalau syariat baca, tarikat arti, kalau hakikat makna, kalau ma'rifat mafhum, kalau sir pakai. Jadi ini tentang penggalian daripada makna la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Sering kita itu mendengar makna daripada la ilaha illallah itu adalah la ma'buda illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Ini sebenarnya untuk pemula atau orang yang baru masuk Islam. Kita yang sudah lama Islam keturunan ini, semestinya jangan itu lagi. Semestinya meningkat. Jangan cuma itu. Pemahaman kita la ilaha illallah, la ma'budu illallah itu tiada yang disembah. Bagaimana keseharian kita? Apakah kita itu hari-hari hanya di dalam keadaan menyembah,
banyak keseharian kita kita lewatkan di dalam mencari rezeki, di dalam bergaul dan lain sebagainya. Jadi supaya keseharian kita itu benar-benar menuhankan Allah. Jadi jangan terfokus hanya pada la ma'budu illallah. Makna daripada la ilaha illallah yang sering sering kita itu kena kalau kita tidak mengerti di sini, yaitu la razika illallah. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Kita dari sejak kecil diajarkan orang tua kita, kalau kita tidak berusaha, kalau kita tidak bekerja, datang di mana itu rezeki. Biasanya begitu pendidikan itu tertanam di diri kita sejak dari kita kecil. Kalau ndak kerja, ndak ada rezeki. Begitu. Padahal bukan dari kerja itu datangnya rezeki. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan wa fis sama'i rizqukum, dan dari langit lah rezeki kalian, maksudnya datang daripada Tuhan, maksudnya begitu, bukan dari rezeki. Karena bukan dari rezeki, bukan dari usaha. Usaha ini hanya sebab, wal asbab la tu'asir. Sebenarnya begitu, sebab ini tidak memberi bekas. Bagi kita yang tidak mengerti tauhid, kita kira sebab ini yang mendatangkan rezeki, dan itu tanpa kita apa namanya itu, kita sadari begitu. Kalau saya ndak kerja, pasti saya ndak punya uang, pasti ndak ada rezeki. Itu sudah kebiasaan. Di sini seolah-olah kita itu menuhankan usaha, menuhankan pekerjaan. Karena di dalam pemahaman kita selama ini, pekerjaan itu yang mendatangkan rezeki. Berarti di sini kita sudah membandingkan Tuhan dengan usaha. Itu yang dinamakan syirik. Kemudian lagi makna daripada la ilaha illallah itu la darra illallah. Tiada yang memudarat kecuali Allah. La nafi' illallah. Tiada yang memberi manfaat kecuali Allah. Tiada yang memberikan kenikmatan kecuali Allah. La mumit illallah. Tiada yang mematikan kecuali Allah. La muhyi illallah. Tiada yang menghidupkan kecuali Allah. Sama dengannya banyak. Dan itu tadi semuanya, apapun hendaklah yang kita kerjakan atau yang keseharian kita ini, senantiasa hendaklah terhubung kita itu dengan Tuhan kita. Di situ yang di dalam kalimat itu la haula wala quwata illa billah. Kalau kita makan, tiada yang mengenyangkan kecuali Allah. Begitu kalau orang bertauhid. Jadi dari sini tidak yakin lagi dengan ikhtiar kita. Tidak yakin lagi dengan diri kita. Yakinnya hanya kepada Allah. Jika Allah yang menghendaki, maka akan terjadi. Seandainya terkumpul atau tergabung jin dan manusia yang ingin membinasa kita, jikalau Tuhan tidak mengizinkan, la darra ilallah, tiada yang memberi mudarat kecuali Allah. La yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi. Itu tidak ada yang bisa memudarat. Makanya kita jangan terhenti
pada sebab. Ada waktu COVID itu kita teramat takut sama COVID. Padahal COVID itu dia tidak berdaya juga. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang tauhid, mengenali tentang semua itu hanyalah Allah kembalinya, maka kita itu akan mendapatkan ketenangan yang disebutkan tadi surga. Jadi surga di dunia itu ada juga namanya surga di dunia. Tenang jiwa itu termasuk surga. Ketenangan hidup. Tiada ketakutan, tiada kekhawatiran. Apalagi kalau sudah Tuhan menjamin rezeki, semua yang hidup di bumi ini dia yang bikin, dia yang menjamin. Itu kita tidak lagi ketakutan kelaparan. Tentunya jangan sampai di sini etikat ini merusak daripada syariat atau ikhtiar kita. Ikhtiar tetap dijalankan, namun bagian hakikat ini adalah untuk mengatur pandangan batin kita supaya kita itu bisa merasakan surga yang ada di dunia. Ketenangan hidup. Tidak ada lagi kekhawatiran. Barang semua naik, tidak khawatir. Ada ini dan itu, tenang. Kita lebih banyak bersandar kepada Allah. Dari sini kita lebih banyak berdoa. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Jadi sebenarnya sebelum kita bekerja itu semestinya doa dulu. Doa nomor 1 baru kita berikhtiar. Karena kita menyadari bahwasanya yang memberi bekas itu adalah kehendak atau kudrat dari dan iradatnya juga. Inilah orang-orang yang bertauhid itu senantiasa demikian. Senantiasa terhubung dengan Tuhannya. Tidak lepas. Jadi jikalau ada sesuatu yang menimpa yang tidak mengenakan atas nafsu kita, kalau bertauhid kita itu ada metode untuk menenangkan diri kita. Seandainya barang kita dicuri oleh maling atau pencuri. Sebenarnya ada atau tidaknya itu pencuri, barang kita itu akan tetap hilang. Karena memang itu pencuri itu hanya jalannya. Jadi kita itu tidak terlalu jengkel hati sama pencuri. Yang ada kita hanya introspeksi diri. Dan kita akan mudah menerima. Karena kita memandang ini dari Tuhan kita. Solusi, kalau kita kehilangan sesuatu, minta kepadanya. Minta. Contoh hilang kendaraan. Pertama kita syukuri dulu kendaraan kita itu tadi. Supaya bertambah nikmat. Apa yang disyukuri? Kalau orang kehilangan kok syukur begitu mungkin ya. Yang disyukuri ini sudah pernah dititipkan sebuah kendaraan. Ya Allah, terima kasih sudah pernah dititipkan kendaraan sekian tahun. Itu yang disebut barang siapa bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambah. Sebelum meminta begitu dulu. La in syakartum la azidannakum, begitu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nyatakan ini dulu. Ini kan suatu nikmat, ini kan ada orang yang tidak dikasih kendaraan. Nah, begitu. Baru minta, ya Allah berikan ulun kendaraan lagi. Nah, itu bisa yang datang itu yang lebih bagus lagi itu. Jadi
dari sini kalau memandang kepada Allah bisa-bisa syukur ala kulli hal, itu alhamdulillah ala kulli hal atas tiap-tiap perkara itu. Wah, ini seperempat jam sudah ini. Nah, itu. Terus habis itu makna daripada la ilaha illallah itu tadi terhimpun kepada empat, yaitu tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, tauhidul zat. Terhimpun kepada ini yang banyak-banyak yang saya katakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan memang saya tidak hafal. Namun banyak, yaitu terhimpun kepada empat, tauhidul af'al, asma, sifat dan zat. Itu tauhidul af'al kan la fa'ila illallah. Maksudnya tiada yang berbuat kecuali Allah. Sampai tiada yang bernama, tiada yang bersifat, sampai tiada yang maujud kecuali Allah. Tiada yang ada kecuali Allah. Di situ nanti ada efeknya. Itu yang membuat kita itu tenang itu nantinya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Di situ kita akan mendapat ketenangan batin. Karena senantiasa zikir. Maksud zikir itu ingat, bukan menyebut tetapi ingat. Mengingatnya tanpa harus menyebut, dengan keilmuan tentunya. Kemudian makna daripada Muhammadur Rasulullah itu maknanya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah yang membawa risalah. Di situ sebenarnya maknanya itu bukan hanya sekedar meyakini begitu, tetapi kita itu disuruh itu mengerjakan syariat yang dibawanya. Dia membawa risalah. Jadi disuruh kita itu mengerja syariat atau terlebih lagi itu mutabaah, mengikutinya. Bukan sekedar menyaksikan begitu saja, tetapi di dalam keseharian kita jangan sampai hakikat yang saya katakan tadi tanpa kita bersyariat. Mentang-mentang yang ngasih rezeki Allah lalu kita tidak kerja. Bukan itu maksudnya, bukan. Supaya sempurna, maksudnya syariat kita ini harus berhakikat. Hakikat kita ini harus ada syariatnya, begitu maksudnya. Supaya ini selaras dengan ahlus sunnah wal jamaah, yang syariat kita itu tidak hampa dan hakikat kita itu ada jalannya. Itu memang sudah hukum sunatullah begitu. Nah, kalau Tuhan mau ngasih rezeki itu ada aja jalannya. Jadi kita itu tinggal mencari jalannya. Namun kita tidak terhenti pada ikhtiar kita. Kita tidak mengandalkan ikhtiar kita, namun ikhtiar kita itu semampu kita. Bukan ikhtiarnya asal-asalan atau karena hakikatnya sudah tahu gini, seadanya aja. Bukan begitu. Rasulullah itu orang yang paling paling kuat syariatnya. Jikalau ada pohon condong begini, jangan lewat di bawahnya, lewat sebelahnya. Itu syariatnya. Itulah adab kita secara syariat, kita menghindarkan diri dari yang memudarat, namun kita meyakini bahwasanya tiada yang memudarat kecuali Allah. La darah ilallah. Tiada yang memudarat kecuali Allah. Itu makna hakikat. Yang kedudukannya itu adalah roh kita. Jadi apa yang diucapkan oleh lisan, apa yang ditasdikkan oleh hati, dan apa yang dirasakan oleh rohani. Rohani ini sebenarnya yang saksi adanya Allah. Jadi kesaksian jiwa namanya. Saksian roh itu sebenarnya yang lebih dominan, yang lebih diambil. Tuhan tidak mengambil kesaksian lisan sebenarnya. Yang lebih tepatnya itu kesaksian jiwa. Jadi
jiwa kita ini atau roh kita ini yang benar-benar di situ menyatakan adanya Allah. Di situ persaksian yang benar. Kemudian syahadat ma'rifat ini mafhum, mafhum yang kedudukannya itu kata saya kemarin adalah Nur Muhammad. Bagaimana sih mafhumnya? Ibarat bahasa kita itu pemahamannya bagaimana sih syahadat itu? Syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi kalau kita sudah Islam itu tinggal la ilaha illallah dan muhammadur rasulullah di sana. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jadi mafhumnya ini ada yang menyatakan ini adalah hadis Nabi, tapi ada juga yang menyatakan ini hanya perkataan ulama. Jadi mafhumnya begini, la ilaha illallah Allahur ruhun Muhammadur Rasulullah wa Muhammadun jasadun. Ini syahadat orang ma'rifat. La ilaha illallah Allahur ruhun Muhammadur Rasulullah wa Muhammadun jasadun. Jadi syahadat ini letaknya, kedudukannya yaitu menyata dia atau mewujud dia pada diri kita. Sebenarnya bukan diri kita saja, pada seluruh yang ada atau kepada seluruh manusia. Karena manusia yang ada ini adalah ruh dan jasad. Jadi jatuhnya Allah itu kepada ruh, Muhammad itu kepada jasad. Mafhumnya begitu. Untuk supaya syahadat itu menjadi nyata. Makanya kedudukannya itu Nur Muhammad. Nur Muhammad ini kan adalah ruh dan jasad. Karena dari Nur Muhammad lah ruh dan jasad. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Ini yang bernama si syahadat. Orangnya yang dimaksud syahadat. Ini yang syahadatnya tidak bisa lepas lagi. Ini syahadat berjalan. Ini. Ini yang senantiasa itu yang tanpa diucapkan dia sudah bersyahadat. Karena dia memahami tentang syahadat. Ada juga yang menyatakan ini adalah jannatul ma'rifah. Ini mukadimah saya tadi kan masuk surga, ya kan? Mana surganya? Jadi di dunia ini ada namanya surga jannatul ma'rifah. Kalau yang di akhirat jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul qarar dan lain sebagainya itu gambaran rumah. Tetapi yang lebih nikmat lagi ini. Kalau tanpa ini, tanpa roh dan jasad, rumah itu tidak bisa dinikmati. Jadi yang lebih nikmat di sini. Disinilah kita tempat merasakan nikmat. Nikmat yang tiada berkeputusan. Melihat itu nikmat. Mendengar itu nikmat. Merasa, bergerak, sebenarnya itu semuanya nikmat. Jadi nikmat yang surga itu kan gambaran kenikmatan. Sebenarnya kenikmatan itu di sini. Dengan adanya ruh dan jasad. Jika tidak ada ruh dan jasad, maka kita tidak bisa menikmati buah-buahan di surga, termasuk di sini. Jadi jannatul ma'rifat itu ini. Ini yang dinamakan syahadat diri. Sebenarnya begitu, Bang. Begitu, Bang. Begitu ya. Syahadat diri. Saya pernah mencari-cari yang mana sih yang sebenarnya syahadat diri itu. Banyak daripada guru-guru itu menyatakan dengan bacaan. Ada asyhadu anni, macam-macam itu. Padahal bacaan itu masih jalan untuk menuju kepada orangnya. Ini orangnya di syahadat itu. Kalau sudah begini, baru nanti dia, kalau benar begini, dia keluar nanti dia katakan
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah pada ketika sakaratul maut, karena dia memang benar si syahadat. Kalau tanpa syahadat itu wallahu a'lam, tergantung daripada pemberian Tuhan. Tinggal 5 menit, saya lebih cepatkan lagi. Kemudian syahadat syir, syahadat rahasia. Ini yang padahal belum selesai ini lagi kupasannya yang syahadat ma'rifat, tetapi waktunya, jadi kita langsungkan saja. Syahadat syir itu sesudah dia menyata pada wujud diri kita, lalu dia tidak lagi dibaca, tidak lagi diartikan, tidak lagi dimaknai, tidak lagi dipaham-paham, karena sudah nyata. Kalau kita baca itu, maka dia berkedudukan di syahadat secara syariat. Kalau kita artikan atau kita benarkan dengan hati kita, itu berarti itu syahadat tarikan. Kalau kita maknai, maka itu dia syahadat hakikat. Kalau sudah nyata, di sini yang tidak usah dimaknakan lagi, di sini yang menjadi rahasia. Tidak perlu dipaham-paham lagi karena sudah nyata. Tidak disebut karena sudah nyata. Ini yang dimaksud sir, syahadat rahasia itu setelah nyata, sedikit saja ini ya sebenarnya perbedaannya. Setelah nyata lalu dia menjadi rahasia. Ini yang kedudukannya itu sebenarnya di zat dengan sifatnya, sebenarnya begitu. Yang nyata ini sifatnya, dan yang zatnya itu yang sebelum dia bernyata. Jadi zat itu kalau dari segi arti diri, ada diri yang azali, ada diri yang tajali. Sebenarnya di alam dunia ini hanya dua yang ada itu. Diri yang azali dan diri yang tajali. Yang azali yang meliputi yang tajali. Ini kemarin yang azali itu yang saya katakan yang mengambilnya berbaiat itu sebenarnya. Nah, dari sini kita mengetahui jadi yang ada itu zatnya dengan sifatnya, atau yang ada hanya Allah dan Muhammad. Ini ini yang syahadat secara sir. Kalau kita arahkan kepada diri, la ilaha illallah, kepada yang mewujud aja. La ilaha illallah itu biasanya disebut kalau orang bertarikat itu zikir latifatul qulu jasad. Kenapa dikatakan demikian? Karena la itu kulit dan bulu, ilaha darah dan daging, ilah urat dan tulang, Allah otak dan sumsum. Makanya disebut zikir latifatul qulu jasad. Siapa yang berzikir la ilaha illallah maka sempurna batang tubuhnya. Jadi begini, zat dengan sifat, atau zat yang azali dengan yang tajali, atau zat Allah dengan Nur Muhammad, itu sebenarnya terhimpunnya kepada Nur Muhammad, bukan kembali kepada zat, tetapi menyata kepada Nur Muhammad atau menyata kepada sifat. Di sifat ini ada zat, sebenarnya begitu. Jadi yang ada hanya yang maujud. Yang maujud ini yang dirumuskan, atau zikir latifatul qulu jasad, la ilaha illallah tadi, la kulit dan bulu, ilah darah dan daging, ilah urat dan tulang, Allah otak dan sumsum. La ilaha illallah sempurna wujud dirinya. Makanya siapa yang berzikir dengan la ilaha illallah, ini zikir latifatul qulu jasad. Nah, seluruhnya urusan jasad. Ada yang mengatakan demikian karena tajalinya. Muhammadur Rasulullah, mim kepala, hadada, mim pinggul, dal kaki. Ini namanya batang tubuh syahadat. Nah, ini perincian yang dari ma'rifat tadi sudah Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun, tetapi di sini ruh itu kenyataannya kepada jasad. Di sini rahasianya. Dan yang zat Tuhan yang azali dengan yang tajali, kenyataannya pada yang tajali atau yang maujud atau Nur Muhammad ini.
Disinilah seseorang yang batang tubuhnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka akan diharamkan api, air, tanah, dan lain sebagainya merusak kalimah yang mulia. Jadi syahadat ini, la ilaha illallah itu adalah kalimah yang mulia. Kalau itu ada di batang tubuh kita, maka kita pun akan menjadi mulia. Kalau masuk ke dalam kubur barzah, malaikat pun akan menghormati karena ini syahadat. Di sini juga biasanya yang tidak, selain tidak ditanya, dia tidak akan dipukul karena ini syahadat. Tentunya ada amalnya, tapi ini kita tidak sempat lagi amal syahadat yang secara garis besarnya saja. Amal syahadat itu kalaunya Allah itu sifatnya adalah rahmatan. Kalau Muhammad Rasulullah itu akhlak. Jadi sebenarnya dua saja yang diterapkan itu, dari dua ini tinggal satu. Allah Rahman Rahim atau rahmatan, kasih sayang. Muhammadur Rasulullah itu, Muhammad itu akhlak yang terpuji. Yang menerbitkan akhlak itu sebenarnya adalah sifat daripada Rahman Rahim atau kasih sayang. Jadi tinggal yang yang dikuatkan itu cuma satu, kasih sayang. Dengan kasih sayang itu, dengan sendirinya akhlak akan terbina. Kenapa Rasulullah itu beliau tidak pemarah? Karena beliau kasih sayang. Kenapa Rasulullah itu mudah memaafkan? Karena beliau bersifat kasih sayang. Kenapa Rasulullah itu membalas keburukan dengan kebaikan? Karena beliau kasih sayang. Kenapa Rasulullah itu penyedekah? Karena beliau bersifat kasih sayang. Jadi sebenarnya akhlak Rasulullah yang begitu banyak yang harus kita ikuti, itu yang menjadi motivasinya, yang menjadi menerbitkan akhlak itu adalah sifat kasih sayang. Jadi sifat kasih sayang ini adalah sifat Tuhan yang diturunkan ke bumi, sifat Tuhan yang diterapkan Rasulullah, sifat langit yang diterapkan di bumi. Sebenarnya itu, jikalau seseorang bersifat Rahman Rahim, maka ini kemuliaan, kemuliaan yang luar biasa. Ini sebenarnya amal daripada syahadat, yang dengan Rahman Rahim itu tadi, akhlak dengan sendirinya akan terbina. Jadi itu yang menjadi dasar daripada seluruh akhlak. Jadi kita tidak capek mutabaah mengikut Nabi itu, nantinya bukan mengikut lagi, tetapi tabiat tabiat kita itu yang terbit itu. Jadi perangai itu benar-benar terpuji, benar-benar yang terjadi itu zahir Rasulullah pada diri. Maksudnya perangai Rasulullah itu ada nantinya. Tentunya dengan menjalankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.